Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Zahra. Saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Riau tahun angkatan 2017. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai kode etik profesi hakim. Baiklah, seperti yang kita ketahui bersama, hakim adalah orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam persidangan. Seorang hakim bisa menjalankan tugas peradilan di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, atau peradilan agama. Ada juga hakim militer yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer. Kode etik profesi hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim. Baiklah, prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan ke dalam 10 aturan perilaku, yaitu yang pertama, berperilaku adil, yang kedua, berperilaku jujur, yang ketiga, berperilaku arif dan bijaksana, yang keempat, bersikap mandiri, yang kelima, berintegritas tinggi, yang keenam, bertanggung jawab, yang ketujuh, menjunjung tinggi harga diri, yang kedelapan, berdisiplin tinggi, yang kesembilan, berperilaku rendah hati, dan yang kesepuluh, bersikap profesional. Yang pertama, berperilaku adil. Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasari pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Yang kedua, berperilaku jujur. Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil. Yang ketiga, berperilaku arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat, baik itu norma hukum, norma agama, kebiasaan, maupun kesusilaan dengan memperhitungkan akibat dari tindakannya. Yang keempat, bersikap mandiri. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan orang lain, dan bebas dari pengaruh siapapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kelima, berintegritas tinggi. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya. Yang keenam, bertanggung jawab. Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugas-tugasnya tersebut. Yang ketujuh, menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan. Yang kedelapan, berdisiplin tinggi. Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat para pencari keadilan. Nah, disiplin yang tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan di lingkungannya serta tidak menyalahgunakan amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Yang kesembilan, berperilaku rendah hati. Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan, dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan penuh rasa syukur dan ikhlas dalam mengemban tugas. Yang terakhir, yang ke-10 itu bersikap profesional. Profesional bermakna suatu sikap yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kode etik profesi hakim. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.